hati ya. Dan pasti bukan hati kita itu. Karena ayatnya diambil dari Yesaya 61 ayat 1. Jadi inilah tema bulan Januari 2022. Ayatnya diambil dari Yesaya 61 ayat 1. Jadi bukan hati kita, bukan. Roh Yahweh Elohim ada padaku, bukan pada Yesaya, bukan. Salah kalau kita berpikir ini Yesaya. Karena Yahweh telah mengurapi aku, bukan Yesaya. Untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu gospel. Injil. Injil itu besora. Besora itu kabar keselamatan. Kepada yang miskin. Dia, Bapa, mengutus aku. Siapa yang berkata, aku diutus oleh Bapa? Siapa? Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Siapa yang berkata demikian? Yesus. Dia mengutus aku untuk menyembuhkan hati yang terluka. Nah, ini hati kita. Kalau ini hati kita, untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan. Nah, ini kita. Dan kepada orang-orang terkurung kebebasan dari penjara dan seterusnya. Nah, ini adalah tema Januari 2022. Di bawah tema besarnya adalah kita lihat Yeremia pasal 33 ayat 6. Ini tema kesembuhan dan pemulihan. Kita lihat ayat ini. Nah, ini dia. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Nah, ini dua ayat yang luar biasa. Lihatlah, aku akan membawa apa? Kesembuhan. Aku di situ adalah Yahweh Elohim. Dan pemulihan untuknya itu adalah umatnya. Aku akan memulihkan mereka dan menyatakan kepada mereka apa? Kelimpahan, damai sejahtera, dan kebenaran. Ayat 7 itu latar belakangnya. Kita lihat ayat 7. Nah, jadi setiap peristiwa pasti ada yang melatar belakanginya. Dan inilah peristiwanya. Dan aku akan mengembalikan Yehuda dan Israel dari mana? Babel. Dari pembuangan. Aku akan kembalikan mereka semua. Serta akan membangunnya seperti apa? Semula. Ini luar biasa. Jadi latar belakang dari tema tahun kesembuhan dan pemulihan adalah peristiwa besar. Israel 400 tahun di Mesir, Tuhan kembalikan mereka ke tanah perjanjian dan memulihkan mereka. Nah, kesembuhan terjadi di padang gurun luar biasa. Israel 70 tahun di Babel, nah ini latar belakangnya. Genap 70 tahun, Tuhan yang bawa pulang mereka ke tanah perjanjian. Luar biasa. Dan pada waktu mereka kembali ke tanah perjanjian, wow, Israel yang pulang dari Babel itu, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Kok bisa? Di negeri penyembah berhala, tetapi mereka pulang dengan revival. Karena mereka mengubah negeri penyembah berhala itu menjadi negeri yang seluruhnya menyembah Elohim. Itu kan luar biasa. Ingatkan peristiwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego kan? Itu peristiwanya. Rajanya sampai membuat deklarasi,
Tidak boleh ada yang menyembah patung lagi di negeri ini. Semua hanya menyembah Tuhannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di negeri asing mereka mengalami revival. Amin. Lalu mereka pulang. Dipulangkan oleh Raja Kores. Dari kerajaan sebelah, yaitu kerajaan Persia. Iran sekarang. Jadi rajanya Iran memulangkan orang Israel yang ada di kerajaan Babilonia. Pulang ke tanah perjanjian. Nanti ya baca ayat selanjutnya dari ayat 7 sampai selesai. Waktu mereka pulang Tuhan berkata, aku akan membangun kembali kota ini. Tuhan yang bangun. Luar biasa. Mereka bangun kota itu, mereka bangun pertaniannya lebih canggih, lalu mereka bangun rumah-rumah, mereka bangun benteng-benteng di kota itu, dan juga mereka bangun menara-menara. Mereka luar biasa waktu pulang dari Babel selama 70 tahun. Itu dahsyat. Maka Nabi Yeremia ini khusus berbicara tentang pemulihan sesudah pulang dari Babel. Mereka bangun pertanian, mereka bangun kembali kota di dalam ayat-ayat selanjutnya. Mereka bangun rumah-rumah mereka yang bagus, luar biasa. Ada satu yang lupa. Bangun kembali rumah Tuhan, kan dihancurkan rumah Tuhan. Dihancurkan. Lalu Tuhan berbicara kepada Nabi Hagai, katakan kepada umatku untuk naik ke gunung, bawa kayu, bangun kembali rumahku. Lalu pada bagian terakhir nih, mereka bangun kembali rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang keberapa? Yang keberapa? Tuh kan. Yang kedua. Kan yang pertama dibangun Salomo. Raja Babel datang menghancurkan. Sekarang mereka kembali. Bangun lagi rumah yang keberapa? Yang kedua. Dengarkan baik. Ada pemulihan yang luar biasa. Saya percaya ini semua penatua senior dari pusat sinode YHS berdoa untuk apa yang terjadi sesudah mereka pulang dari Babel itu terjadi di YHS Church 2022. Amin. Begitu mereka bangun bait suci dan selesai, Tuhan bilang apa? Dulu pada zaman Salomo memang kemuliaannya luar biasa. Tetapi rumah yang kemudian ini, yang kedua ini, yang dibangun ini, kemuliaannya lebih besar dari rumah yang dibangun oleh King Salomo. Amin. Wow, itu luar biasa. Itu Tuhan yang bicara. Nah, itu adalah latar belakang dari tema tahun kesembuhan dan pemulihan. Nah, kita tidak boleh keluar dari konteksnya, ya. Nah, kita kadang keluar dari konteksnya. Kita hanya ambil Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tuhan tidak punya rancangan kejahatan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberi kita masa depan, harapan. Tapi dalam konteksnya, wait for the Lord. Nantikan Tuhan. Berapa lama? Berapa lama? 70 tahun ya. Ya, itu konteksnya, itu konteksnya. Tapi memang kita selalu ambil jalur yang lebih pendek ya toh. Karena kasih karunia. Amin. Mereka tunggu 70 tahun baru disembuhkan dan dipulihkan semua kita yang believe in Christ. Pada saat yang sama kita mengalami kesembuhan dan pemulihan. Amin. Ya, itu temanya. Ini belum khotbah, baru penjelasan tema. Ya. Yang kedua, perhatikan semua sehubungan dengan tema kita adalah hati. Semua yang Tuhan buat adalah selalu apa yang Tuhan mau. Sekali lagi, semua
Yang Tuhan buat adalah apa yang Tuhan mau. Yang kita kenal dengan istilah God's willing, God's will, kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itulah hatinya Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kehendak Tuhan itu adalah hatinya Tuhan. Yang kedua, semua yang Tuhan buat selalu berhubungan dengan God appointed time. Waktu yang Tuhan tetapkan. Maka dalam konteks Yeremia 33 ini kan 70 tahun. Tapi Rasul Paulus berkata, hari di mana Tuhan berkenan untuk menyelamatkan kita adalah hari ini. Adalah hari ini. Kadang kita menunggu sedikit lama, tetapi kadang hanya sebentar. Air menjadi anggur itu hanya tunggu sebentar. Yeshua HaMasyiah berkata, saatku belum tiba. Tunggu sebentar. Pada momen yang sama, mujizat terjadi, air jadi anggur. Ya, Firman berkata, sepanjang malam terdengar tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Waktunya agak lama sedikit. Kok satu malam ya? Satu malam itu pening ya. Satu malam itu sempat stres. Saya tidak bilang kita kalah karena dosa. Saya tidak percaya. Saya hamba Tuhan yang tidak percaya kalau ada hamba Tuhan, ada anak Tuhan yang bisa jatuh ke dalam dosa. Saya tidak percaya. Jadi sampai hari ini saya tidak percaya anak Tuhan, hamba Tuhan bisa jatuh ke dalam dosa, itu saya tidak percaya. Tapi yang saya lihat adalah hamba Tuhan kehilangan visinya. Hamba Tuhan sudah terlalu lelah dalam pelayanan. Yesus tidak berkata datang kepadaku semua yang berdosa, tidak. Tapi semua yang apa? Letih lesu, itu masalahnya, ya loh. Ya. Letih lesu. Nah, itu dia. Letih lesu. Maka kitab suci berkata hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi apa? Kekuatan baru. Kekuatan baru. Kalau kita tidak terima kekuatan baru, letih, lesu. Ya, atau bahasa istri-istri yang sudah mau gugat suaminya cerai. Aku capek jadi istrinya dia. Udah capek itu. Sudah capek. Bukan karena ada wanita yang lain. Yang baru pulang dari Kapadokia, bukan. Bukan itu. Bukan wanita yang lain yang dibeliin penthouse 5M, bukan. Bukan itu, bukan itu. Itu layangan putus itu, bukan itu. Bukan. Iya. Tapi karena dia udah capek, gitu kan. Saya sudah capek jadi istrimu, begini terus. Jadi keletihan, kelelahan, kebosanan secara rohani itu sangat berbahaya sekali. Itu yang membuat seseorang kehilangan arah. Ya, kita baru saja lewati Natal. Injil Matius mencatat ya, orang Majus datang dari mana? Timur. Datang kemana? Datang kemana? Ke Bethlehem. Mestinya dari timur datang ke Bethlehem. Tetapi kenyataannya tidak. Mereka datang ke Yerusalem. Dan bintangnya hilang. Dan mereka bertanya, Matius pasal 2, ayat 1 dan 2. Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Masalah terbesar adalah orang berjalan tanpa bintang. Begitu tanpa bintang, mereka tidak sampai tujuan. Nyasar kemana? Yerusalem. Dia tanya,
Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Bukan persoalan kita yang besar. Tetapi masalahnya adalah kalau kita bertanya, Yesua ada di mana? Itu persoalannya. Tapi kalau kita berkata, kita sedang bersama Yesua, dia di dalam kita, kita di dalam dia, semua persoalan selesai. Amin. Mengapa mereka bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintang di timur dan kami datang menyembah dia. Karena mereka kehilangan bintang. Maka saya katakan, saya tidak percaya hamba Tuhan bisa jatuh dalam dosa, tetapi dia bisa kehilangan visi. Sudah habis dia. Karena mereka berjalan tiap malam selama 2 tahun lebih. Kan bayi yang dibunuh Herodes kan 2 tahun ke bawah itu. Di Bethlehem. Jalan di gurun 2 tahun hanya malam saja. Karena siang kan tidak ada bintang. Kalau sampai nanti siang ada bintang kelihatan, siap-siap. Agama tetangga bilang kiamat itu ya. Minta hanya malam. Dan 2 tahun itu waktu yang tidak singkat. Lelah mereka. Visinya hilang. Lalu tanya orang Yerusalem, di manakah dia raja yang baru lahir? Herodes dengar, panggil ahli Taurat, kumpulkan semua. Mana di dalam kitab Taurat, kitab Musa, di mana Mesias lahir? Di Bethlehem. Baru mereka melanjutkan perjalanan ke Bethlehem, bintangnya muncul lagi. Saya percaya dalam perjalanan hidup kita 2022, tidak ada yang kehilangan tuntunan Tuhan. Amin. Tidak ada yang kehilangan bintang yang menuntun kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan kadang ada sedikit waktu. Maka kitab suci berkata, nantikanlah Tuhan. Wait for the Lord. Dan yang ketiga adalah semua yang Tuhan lakukan itu, yang pertama hatinya, God's willing, God will. Yang kedua, God's time. Yang ketiga adalah God reason. Tuhan punya alasan lebih dulu. Baru menyembuhkan kita dan memulihkan kita. Mari kita kembali ya ke Yeremia pasal 33. Mari kita lihat. Ayat 9. Ayat 9. Nah, maka kota ini akan menjadi sebuah tanda sukacita. Kota Yerusalem yang dibangun kembali itu bagiku sebuah pujian dan sebuah kemuliaan bagi segala bangsa di bumi. Perhatikan ini ya. Ini reason, ini tujuan. Yang akan mendengar semua kebaikan yang telah aku lakukan kepadanya. Mereka akan takut serta gemetar atas semua kebajikan dan atas semua damai sejahtera yang telah aku kerjakan baginya. Jadi ini tujuannya. Begitu mereka disembuhkan, begitu mereka dipulihkan, ternyata tujuan Tuhan adalah apa yang Tuhan kerjakan itu menjadi tanda, menjadi dasar bangsa-bangsa akan melihatnya dan memuliakan Tuhan. Itu luar biasa. Jadi kenapa Tuhan sembuhkan kita, kenapa Tuhan pulihkan kita? Karena tujuan Tuhan adalah bangsa-bangsa akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan kerjakan mujizat dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ayat 11. Ayat 11. Ayat 11. Di sini akan terdengar kembali suara kegirangan dan suara kegembiraan. Ini kan pemulihan. Dulu terdengar, mereka pergi jadi sepi kan.
suara mempelai pria dan suara mempelai wanita. Suara mereka mengatakan, bersyukurlah kepada Yahweh apa? Sefaot. Nah, perhatikan, ini kata yang penting. Mereka selalu menyebutkan Yahweh Sefaot. Itu artinya Tuhan pencipta. Artinya Tuhan alam semesta. Nah, itu Yahweh semesta alam. Diulangi lagi ya. Itu artinya. Sebab Yahweh itu baik. Karena apa? Kemurahannya untuk selama-lamanya. Dan mereka mempersembahkan apa? Syukur ke bait Yahweh. Sebab aku akan mengembalikan penawanan negeri ini seperti sedia kala Yahweh berfirman. Ada dua hal di sini yang merupakan reason, tujuan Tuhan. Menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka. Yaitu apa? Bersyukurlah kepada Yahweh Sefaot. Bukan Yahweh saja, tapi Sefaot. Terus Yahweh semesta alam. Harus kita mengerti latar belakang ini ya. Perhatikan, saya akan beri contoh untuk semua kita memahami. Karena kitab suci ini ditulis semuanya oleh orang Yahudi. Ya, itu tidak bisa dibantah. Budaya yang dipakai dalam penulisan kitab suci adalah budaya Yahudi. Kehidupan sosial yang dipakai dalam dasar penulisan kitab suci adalah kehidupan sosial bangsa Yahudi. Oke, apa artinya bersyukurlah kepada Yahweh Sefaot dihubungkan dengan alam semesta? Perhatikan, saya beri contoh. Orang Israel satu-satunya bangsa di dunia yang doa makannya sama. Tidak pernah diganti-ganti kata-katanya. Saya tinggal bersama mereka di kibbutz, itu tempat tinggal tradisional orang Yahudi di Israel. Jadi kaget saya. Kalau kita doa makan kan si A doa beda, si B doa beda kan. Kalau mereka tidak, siapapun yang berdoa, kebanyakan kalau di rumah tangga itu kepala keluarga yang berdoa. Doanya selalu begini. Selalu, tidak pernah diganti. Apalagi ditambahi. Ya. Doanya panjang sekali, itu doa syafaat ya. Ya, selalu berkata begini. Dimulai dengan Baruch Ata Adonai Elohenu. Diberkatilah Tuhan Adonai Tuhan kita. Melech ha-olam. Ini dia. Melech ha-olam. Penguasa, pencipta, olam, alam semesta. Ini dia. Jadi kalau mereka bersyukur selalu berkata, Baruch Ata Adonai Elohenu Melech ha-olam. Diberkatilah Tuhan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris maka praise the Lord. Blessed be the name of the Lord. Terpujilah Tuhan. Wow, luar biasa. Raja semesta alam. Oke, itu selalu sama. Yang berubah itu adalah yang berikut ini. Kalau itu di depannya roti, maka mereka sesudah mereka berkata, Baruch Ata Adonai Melech ha-olam, depannya roti, maka dia berkata, Hamotzi lehem min haaretz. Sekali lagi. Hamotzi lehem min haaretz. Ini kita belajar bahasa lah kalau boleh. Hamotzi lehem min haaretz. Terpujilah Tuhan semesta alam yang memberi kami roti dari bumi. Keren kan? Jadi kalau mereka berkata Tuhan semesta alam itu ada alasannya. Ketika mereka mau makan, memuji Tuhan itu dia lihat ke atas. Tetapi ketika dia berkata
hamotzi lehem min haaretz, maka dia lihat ke bumi. Tuhan yang membuat bumi ini keluar gandum dan kami makan roti. Luar biasa ya. Jadi semua itu dihubungkan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Nah, ada dua makanan pokok di Israel kan. Roti, ikan, dan mereka minumnya pasti anggur. Maka waktu berdoa untuk minum anggur, judulnya sama. Kan saya udah bilang, judulnya sama. Baruk ata Adonai melech haolam. Terpujilah Tuhan kita, Raja semesta alam. Nah, begitu anggur, kan roti kan, dia bilang, hamotzi lehem min haaret. Roti yang dari bumi. Nah, anggur, dia hanya ganti anggurnya saja. Bore, peri, hagafen, haaret. Yang membuat bumi ini mengeluarkan buah anggur dan kami sekarang minum anggur. Jadi semua yang mereka nikmati dalam hidupnya selalu dihubungkan dengan Tuhan. Amin. Nah, maka mereka ketika Tuhan memulihkan mereka, ketika Tuhan memberkati mereka, mereka bersyukur kepada Yahweh Sefaot. Yahweh semesta alam, itu artinya. Tetapi tidak hanya itu. Ini dia. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi mereka dipulihkan supaya bangsa-bangsa tahu bahwa Tuhan melakukan kebaikan dan damai sejahtera bagi Israel yang baru saja pulang dari Babel. Yang kedua, supaya mereka bersyukur. Bersyukurnya adalah Yahweh harus Sefaot. Artinya semua blessing dari tanah perjanjian itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi yang ketiga ini adalah reason. Mengapa mereka disembuhkan dan dipulihkan? Reasonnya adalah supaya mereka membawa apa? Jadi tidak enak bicaranya. Membawa korban persembahan syukur. Korban persembahan syukur. Ya, berapa di antara jemaat YHS yang pada waktu tanggal 31 Desember malam menjelang All and New yang hitung perpuluhannya? Tidak hitung, berarti hanya saya yang hitung. Karena dari perpuluhan kita tahu bagaimana Tuhan memelihara kita secara ajaib di tahun pandemi 2021. Ya, Tuhan menolong kita luar biasa. Oke, belum terlambat. Pulang hitung, ya. Hitung perpuluhannya. Nah, dan berkata, Tuhan terima kasih sepanjang 2021 saya telah membawa kembali milik Tuhan ke rumah Tuhan. Jumlahnya sekian, nggak apa-apa. Kalau hanya berdua dengan Tuhan kan boleh ngomong jumlahnya. Boleh kan? Tidak diumumkan di mimbar. Ya, itu artinya Tuhan memelihara kita. Tuhan memberkati kita. Luar biasa. Jadi reasonnya Tuhan mau menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka adalah supaya mereka membawa korban syukur. Kita melihat bagian terakhir ya. Beberapa ayat di dalam perjanjian baru. Ya, kita melihat beberapa ayat di dalam perjanjian baru. Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Ini bagian terakhir. Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Saya ulangi, semua yang Tuhan kerjakan adalah berdasarkan God's willing, hatinya Tuhan, maunya Tuhan. Yang kedua, waktunya Tuhan, God's time. Dan yang ketiga adalah God's reason, alasannya Tuhan. Nah, ini lihat. Masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di hadapan para muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Lalu jangan dicari lagi yang tidak tercatat. Kan kita mesti pergi ke tanah perjanjian untuk gali, bawa arkeolog, masih ada mujizat yang lain tidak ya?
Mesti cari perahunya Tuhan Yesus di Danau Tiberias kan susah kita ya. Ya udah yang tercatat saja tujuannya apa ayat 31. Banyak yang tidak tercatat, kita tidak usah cari itu. Yang tercatat saja. Namun semua yang ditulis agar kamu percaya Yesuslah Mesias. Sederhana tapi menentukan masa depan kita. Jadi kalau jemaat GHS disembuhkan, dipulihkan, God reason is believe in Jesus Christ. Dia Mesias, dia anak Daud. Amin. Wow! Haleluya. Maka saya percaya semua kesembuhan, semua pemulihan, semua mujizat yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita adalah alasan yang cukup untuk kita tetap percaya. Amin. Tidak akan goyah dalam situasi apapun juga. Karena apa? Tujuan Tuhan adalah, dan perhatikan, supaya kamu yang percaya dalam namanya memiliki hidup. Tujuan itu. Kalau hanya sembuh dan pulih, wah, kita ikut mereka ke Gunung Kawi saja. Tapi dia hanya sembuh dan pulih di situ dan dia tidak memiliki hidup. Kalau kita sembuh dan pulih, plus memiliki hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Itu luar biasa, bukan? Itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Satu lagi, Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Ya, ada hubungan dengan poin ketiga tadi, mereka pulang dari Babel. Ini perjalanan misi dari kota ke desa sambil berkhotbah. Yesua masih adalah pengkhotbah terbaik. Nomor 1. Nomor 2 adalah senior kita, Pastor Yusuf Hadi Suwantoro. Nomor 3 Pastor Petrus. Ya, oke. Nah, perhatikan. Dan memberitakan Injil kerajaan Elohim dan ke-12 murid bersama-sama dengan dia. Oke, terus ayat 2. Nah, ini dia. Beberapa wanita yang telah disembuhkan dari roh jahat. Ya. Wanita plus roh jahat. Aduh. Parah ini. Wanita plus roh jahat. Kacau. Dengan berbagai penyakit itu Maria Magdalena yang dilepaskan dari 7 roh jahat. 1 saja sudah masalah, apalagi 7 loh saudara ya. Nah, jangan yang lihat itu. Ini kesembuhan, ini pemulihan. Kita lihat tujuannya saja. Kan kita bicara reason. Ayat 3. Nah, Lukas 8 ayat 3. Ayat 3 berkata begini. Lalu mereka melayani rombongan itu. Dengan apa? Baca di kitab sucinya. Dengan kekayaan mereka. Itu luar biasa. Jadi, mereka yang sudah disembuhkan, yang sudah dipulihkan, melayani dengan kekayaan mereka. Itu reasonnya. Itu luar biasa. Tuhan selalu punya tujuan dalam hidup kita. Amin. Perhatikan. Itu mereka melayani dengan harta kekayaan mereka. Haleluya. Ya. Saya melihat ya sesudah ya katakanlah kita udah lewat pandemi ya. Sekarang varian Omikron ini kan, Omikron maksudnya mahkota Omi begitu. Ya, nggak jelas itu ya. Ya. Saya melihat beberapa teman-teman ya pengusaha besar yang bukan punya apartemen 1 lantai tapi 1 tower. Saya kontak teman saya yang sudah hampir 2 tahun tidak ketemu di Alam Indah Raya Pondok Indah ya. Kan dulu saya sering pakai rumahnya. Kolam renangnya buat baptisan karena kalau baptisan di situ itu luar biasa. Airnya hangat. Bisa diciptakan gelombang. Kan keren ya? Terus sesudah baptisan naik ke lantai 2 di atas garasinya. 5 kali 8 meter. Karaoke, ya toh? Udah itu terus barbecue, ya. Makanya baptis itu sore-sore.
Saya kontak dia, saya bilang, apa kabar bro? Situasi seperti ini. Kita situasi seperti kita hanya mau ketemu Tuhan. Hah? Dulu dia kemana-mana beli senjata itu dia. Sekarang bahasanya beda. Kita siap ketemu Tuhan. Harta ini semua tidak ada gunanya. Saya berharap dia berkata begini, pastor mau mobil pintu 2 ambil saja. Saya berharap, tapi enggak, tapi tidak. Jadi dalam situasi itu membuat teman saya pemburu harta ke banyak negara. Yang rumahnya besarnya seperti itu, 1.800 meter tanahnya. Dia bilang, tidak ada apa-apanya. Teman saya banyak yang sudah pulang. Semua dunia ini tidak apa-apa. Kita mau ketemu Tuhan. Itu luar biasa. Wow. Nanti semua hati akan mencari Tuhan. Nah, Tuhan berkata begini, hujan awal dicurahkan, hujan akhir dicurahkan, lalu pada satu momen hujan awal, hujan akhir disatukan lalu dicurahkan lagi. Dan kita sedang menantikan itu. Amin. Orang akan melayani Tuhan dengan kekayaannya. Karena apa? Dia anggap harta itu, ya harta saya kalau meninggal semuanya lenyap sia-sia. Jadi waktunya orang melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Satu lagi, Mazmur 107 ayat 20 sampai 22. Lihat ya. Mazmur 107 ayat 20 sampai 22. Mazmur 107 ayat 20 sampai ayat 22. Mazmur 107, ya. Ia mengucapkan firman-Nya dan mereka semua disembuhkan. Dan mereka semua dibebaskan dari lubang kebinasaan. Itu kan luar biasa ya. Dengar firman. Karena Tuhan akan melakukan firman-Nya. Amin. Ayat 21. Nah lihat. Mereka bersyukur. Ini reason-nya. Karena kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Luar biasa. Lalu ayat 22. Perhatikan. Dan biarlah mereka membawa apa lagi? Korban syukur. Woo! Haleluya. Kita akan melihat orang-orang akan datang dan membawa korban syukur kepada Tuhan. Mereka yang disembuhkan, mereka yang dipulihkan. Tutup kitab suci supaya jemaat tidak curiga, ini waktu masih berapa lama? Ya, Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Ya. Kalau saya baca terus itu kan dia mengampuni kesalahan, dia menyembuhkan segala penyakit, dia memperbaharui hasrat kita, keinginan kita luar biasa. Nah, ya kan? Mazmur Daud, pujilah Yahweh jiwaku dan segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Nah, pujilah Yahweh jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikan. Ini dia. Ya. Saya ditanyai sama teman saya dari luar negeri, orang Indonesia tuh dengan bangsa-bangsa lain bedanya apa? Bedanya apa ya? Ya, saya mau jawab warna kulit. Tapi kan saya bilang warna kulit kan kita kan di sini kan warna kulitnya kan seperti pelangi kan. Yang hitam ya hitam sekali. Yang putih ya putih sekali. Ya toh? Yang hitam tidak, putih tidak jelas juga banyak. Jadi saya mau jawab apa bedanya orang Indonesia dengan orang di luar negeri itu apa ya? Lalu saya bercanda begini. Oh, bedanya orang Indonesia itu suka lupa. Lupa. Saya harap jemaat YHS tidak lupa. Tidak lupa Tuhan pernah sembuhkan kita, pulihkan kita, berkati kita. Kita tidak akan pernah lupa itu. Amin. Dan itu powerful. Bagaimana caranya? Milikilah nyanyian jiwa, milikilah nyanyian batin. Sepanjang 2022, jiwa kita memuji Tuhan. Batin kita memuji Tuhan. Karena segala kebaikannya, mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Bapa di surga dalam nama Yesus Masiah, kami sudah menjalani 2022, the year of healing and restoration, dan itu sedang terjadi. Haleluya. Kami sudah melewati 2021 adalah the year of divine help, dan kami sudah terima itu. Maka biarlah semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami adalah dasar untuk kami memuji Tuhan, pencipta alam semesta. Semua mujizat, semua blessing, semua kesembuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami adalah the reason
untuk kami selalu bersyukur bahwa Tuhan itu kasih setianya kekal selamanya. Kami tetap menantikan revival besar terjadi di HS Jakarta. Mata kami akan melihat tuaian jiwa-jiwa akan terjadi. Kami akan melihat kesembuhan dan pemulihan terus terjadi di tempat ini dan di kota ini. Bagi kemuliaan Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Raja kita. Safuatov, selamat hari Minggu. Kita akan menyaksikan YHS News minggu ini.